Halo, kembali lagi bersama kami di Nikos Law School Kepo di YouTube tentunya. Kita sambung kepada hak-hak pengusaha part 3. Sebelumnya, di episode sebelumnya atau di part sebelumnya, saya sudah membahas mengenai UD. Kemudian kita sambung kepada bentuk badan usaha berikutnya, yaitu firma. Firma sendiri adalah salah satu bentuk badan usaha yang merupakan warisan dari zaman Belanda yang sudah menjajah kita, dan bentuk tersebut adalah salah satu perwujudan dari persekutuan perdata, di mana intinya ada yang disebut dengan firma aktif dan firma pasif yang beranggotakan minimal 2 orang. Bentuk penyetoran modalnya boleh berbentuk modal ataupun berbentuk tenaga keahlian firma tersebut. Jadi ada firma aktif dan firma pasif. Pastinya firma aktif adalah yang mengelola dan menjalankan. Kemudian keuntungan dari firma. Pertama, firma tersebut dalam proses pembuatannya sangatlah mudah, karena pertama tidak memerlukan akta pendirian dari notaris. Cukup surat perjanjian antara kedua belah pihak mengenai nama-nama firmanya, kemudian berapa modal yang mau disetorkannya, siapa firma aktif dan firma pasifnya. Jadi bentuknya adalah perjanjian bawah tangan, tidak masalah. Kemudian mau bergerak di bidang usaha apa, semua dicantumkan di dalam perjanjian firma tersebut dalam segi pembuatannya. Jika firma tersebut dalam bentuk bidang usaha perdagangan atau jasa yang bersangkutan dengan jasa-jasa kecuali khusus seperti jasa perbajakan, jasa hukum, jasa konsultan, itu tetap harus membuat SIUP dan TDP jika memang firma tersebut berusaha dalam bidang perdagangan atau jasa. Cuma dalam praktiknya, firma ini jarang sekali dipakai untuk hal-hal berbau ekonomi seperti perdagangan dan jasa. Hanya dipakai untuk jasa-jasa konsultan seperti konsultan perpajakan, konsultan hukum, ataupun persatuan dari pengusaha-pengusaha sejenis yang berbentuk firma yang kegiatan usahanya hanya untuk konsultasi. Kemudian selanjutnya, keunggulan firma lainnya adalah kedua, tadi saya sudah sebutkan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keunggulan firma ini tidak harus repot kita ngecek nama kepada instansi-instansi yang terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM atau kementerian apapun. Jadi bebas sesuai dengan kemauan para sekutu atau para persero dalam hal ini yang join untuk membuat suatu usaha, si firma aktif dan firma pasif bebas untuk menentukan nama firmanya, tidak perlu mengatur kepada ketentuan peraturan perundang-undangan manapun, boleh berbahasa Inggris ataupun boleh berbahasa Indonesia. Cuma kalau berbahasa Inggris terbentur kepada undang-undang mengenai bahasa dan negara daerah, harus menggunakan bahasa Indonesia pastinya. Kemudian kelemahannya, firma bidang usahanya sangatlah terbatas dan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan tender dengan perusahaan luar negeri atau kegiatan-kegiatan perjanjian jual beli dengan luar negeri. Itu tidak boleh, kecuali dikecualikan untuk bidang-bidang usaha seperti akuntan publik. Akuntan publik bentuknya firma, dia boleh mengadakan perjanjian kerjasama yang sejenis dengan akuntan publik di luar negeri untuk meningkatkan kredibilitasnya. Itu boleh saja, cuma tidak boleh memasukkan barang. Kemudian jasa yang dimasukkan kalau untuk melakukan kerjasama dengan firma asing itu diperbolehkan. Kelemahan berikutnya adalah tidak berbadan hukumnya usaha tersebut. Jadi tuntutan-tuntutan, jika memang ada tuntutan yang dilakukan dari pihak ketiga kepada firma, ditujukannya kepada firma aktif dan firma pasif, dua-duanya kena. Dalam hal ini, jika kekayaan firma yang disetorkan ke firma tersebut sudah habis untuk membayar segala macam hutang piutang, kekayaan dari firma yang menyetor modal tadi harus diikutsertakan ke dalam firma tersebut. Kemudian ketiga adalah kita tidak, skup ruang kerjanya sangat amatlah terbatas. Kita tidak bisa melakukan kerjasama antar pulau ataupun antar provinsi, itu tidak bisa.
Kemudian yang selanjutnya adalah skup tenaga kerja atau kredibilitas yang dilihat oleh pihak ketiga terhadap badan usaha kita jika memang bentuknya firma. Kalau dalam hal kita mau berdagang ataupun jasa di luar jasa yang dispesifikasikan secara khusus seperti yang saya sebutkan tadi, perpajakan, hukum, dan konsultan, itu sangatlah amat dipandang sebelah mata oleh para pelaku usaha karena bentuknya firma tersebut. Jadi jika para pemirsa sekalian ingin melakukan suatu usaha, saran saya jangan membuat firma dikarenakan firma ini khusus untuk seperti yang saya sebutkan tadi, konsultan hukum, konsultan perpajakan, dan akuntan publik. Seperti itu. Sekian untuk part 3 ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa sekalian yang ingin membuka suatu usaha. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di YouTube Nikos Law School Kepo dan like fanspage kami Nikos Law School Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.